Mengejutkan pengakuan Verrell Bramasta yang berharap menemukan jodoh dan menikah di tahun yang baru 2023. Harapan Verrell tersebut terungkap saat ia kembali dikabarkan dekat dengan Natasha Wilona. Lantas benarkah Verrell pun berharap bahwa Natasha Wilona adalah calon permasyuri hatinya yang akan ia nikahi di tahun 2023? Benarkah Natasha Wilona yang baru-baru ini berulang tahun ke-24 juga mengaku sudah matang untuk menikah, tinggal menunggu momen yang tepat dan orang yang tepat? Selain itu, di tahun yang baru, Verrell juga berharap mendapat tantangan baru di bidang pekerjaannya. Lantas benarkah Verrell ingin meninggalkan panggung akting? Di sisi lain yang mengejutkan adalah kabar dari pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tengah diterpa ujian. Pasalnya, Ricis tiba-tiba dilarikan ke IGD rumah sakit kemarin. Langkah itu diambil sang suami Teuku Ryan lantaran 5 hari berturut-turut Ricis menderita demam tinggi. Saat tiba di rumah sakit, suhu tubuh Ricis pun sudah mencapai 40 derajat Celcius. Lantas, apa pemicu Ricis jatuh sakit? Benarkah ada kaitannya dengan hal mistis? Lalu, seperti apa kondisi terkini Ria Ricis? Kondisi sebaliknya yang dialami pasangan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito. Pasangan ini tengah diselimuti kebahagiaan karena kemarin anak kedua mereka telah lahir ke dunia. Menjalani operasi sesar, Feli langsung didampingi Hito di ruang operasi. Mereka memberi nama anak kedua dengan jenis kelamin perempuan ini yang mereka peroleh melalui mimpi Feli. Seperti apa kondisi putri kedua Feli Hito ini? Apa yang membuat Hito Feli melihat karunia kehadiran putri mereka sebagai kado Natal terindah mereka di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan mengejutkan diungkap Verrell Bramasta. Rupanya, putra pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila ini memendam keinginan tersembunyi bahwa ia berharap menemukan jodoh dan menikah di tahun 2022. Mendekati penghujung tahun, Verrell merasa bahwa mimpinya itu gagal. Karena itu, salah satu resolusinya di tahun baru 2023 adalah mendapatkan jodoh dan menikah. Lantas benarkah Natasha Wilona yang akan diboyong Verrell ke pelaminan? Akan ada cita-cita dan impian yang lain juga yang pengen aku capai di tahun ini. Mungkin apa? Menikah? Jujur itu salah satunya gitu. Cuma kan kembali lagi kayak ya kita harus banyak berdoa dan kita tunggu aja, kita nggak bisa maksain juga kan. Jadi ya kita santai aja. Tapi itu juga jadi salah satu impian dan cita-cita aku. Kalau aku kayaknya kalau di usia aku sekarang nikah di saat waktu yang tepat ketemu orang yang tepat. Udah kayak gitu. Doain ya. Tak hanya berharap akan menikah, di tahun 2023, Verrell juga mengungkap keinginannya di tahun yang baru terkesan menantang. Pasalnya, Verrell ingin mendapat tantangan baru, di antaranya dengan keluar dari pemain sinetron dengan berusaha menjajal karir yang baru, juga bidang bisnis yang baru. Benar-benar, karena aku rasa itu yang harus diperbaiki dari diri aku ya. Masa ibadah penting banget juga dan harus lebih, itu kali, mungkin harus mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa biar diberikan cerminan jodoh yang terbaik juga.
kayaknya nggak akan dipikirin gitu banget ya. Maksudnya kita dari dulu juga aku nggak pernah yang maksudnya gimmick harus ntar kalau kita pacaran kita blow up ya, atau kita diam-diam kita backstreet ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi bener-bener let it flow aja gitu ya, kita lihat aja nanti kayak gimana. Ferrell juga sempat dibuat takut dan panik ketika mendapat teror di rumahnya. Secara mengejutkan, seorang ibu tiba-tiba saja masuk ke rumah Ferrell. Yang juga membuat heboh adalah perempuan tersebut selain menyebut dirinya sebagai istri Ferrell, perempuan yang terlihat menggunakan kerudung hitam tersebut juga mengaku bahwa dirinya tengah hamil. Hadir seperti hendak meminta pertanggungjawaban Ferrell, tentu saja membuat Ferrell sempat dirundung rasa cemas. Lantas, seperti apa kehebohan dan kepanikan yang sempat dialami Ferrell saat mengetahui kejadian yang rupanya sudah untuk ketiga kalinya tersebut? Oke guys, sekarang mau dimarahin sama nenek. Jadi ini udah kedua kalinya ada orang bisa masuk rumah gue guys. Dia ngaku-ngaku istri gue katanya ya. Tuh kelihatan gak ya? Gue lagi ngumpet nih tuh. Tuh. Nggak mau keluar juga disuruh keluar tuh. Kelihatan gak sih? Tuh. Ditutupin biar dia nggak lihat sini tuh. Tuh. Ini tuh orangnya guys tuh. Tuh. Kelihatan liatin di bayangan tuh. Kok bisa ya 2 kali masuk rumah? Panggil security deh kayaknya harus. Tuh. Oke, jadi orangnya nangis-nangis sambil dibawa keluar. Bahaya deh. Tuh, nangis-nangis tuh. Kok bisa masuk, gimana ceritanya gitu loh. Heboh Ferrell Bramasta berharap mendapat jodoh dan menikah di tahun 2023. Di lain kisah, konten kreator Ria Ricis dilarikan ke IGD rumah sakit oleh sang suami Teuku Ryan. Apa gerangan yang dialami Ricis? Benarkah ada kaitannya dengan hal mistis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya dari Sinetria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Heboh resolusi Ferrell Bramasta di tahun 2023 dapat jodoh dan keinginannya untuk menikah bisa terrealisasi. Yang juga mengejutkan adalah kabar terbaru kondisi kesehatan dari konten kreator Ria Ricis. Istri Teuku Ryan tersebut kemarin harus dilarikan ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hal itu dipicu oleh kondisi ibu 1 anak ini yang menderita demam selama berhari-hari, tepatnya sekitar 5 hari belakangan ini. Parahnya lagi, adik Okky Setiana Dewi ini juga merasa menggigil berlebihan. Dan yang mengejutkan, setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit, suhu tubuh Ricis mencapai 40 derajat Celcius. Malam menggigilan kayak 3 kali. Jadi kemarin tuh sempat aku cek di rumah 38 itu aku udah panik. Tapi naik demamnya itu pada malam hari aja. Kalau siang itu kayak biasa pada umumnya. Jadi kayak ya biasalah sakit-sakit biasa gitu kan. Tapi malam itu menggigil banget sampai dingin banget. Begitu tahu di IGD 40 derajat Celcius terlalu panas banget. Jadi aku anjurkan untuk opname. Teuku Ryan selaku suami memang tampak sigap mendampingi istrinya di rumah sakit. Beruntung bahwa Ricis cepat mendapat penanganan medis. Rupanya ia menderita gejala mastitis yang menyebabkan demam tinggi disebabkan oleh kelebihan laktasi.
sempat heboh lantaran berhembus kabar bahwa Ricis jatuh sakit setelah bermain filter hantu, sehingga diduga mengalami kerasukan roh makhluk halus. Lantas, seperti apa kondisi Ricis terbaru? Kondisinya untuk sekarang alhamdulillah membaik dari yang sebelum-sebelumnya. Udah 4 hari yang lalu itu demamnya tinggi banget. Jadi tapi setelah kita bawa ke IGD, aku bawa ke IGD, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Iya, dan juga kita semuanya di sini, aku, anakku sama istriku. Udah berapa hari Moana nemenin Ricis? Dari pertama. Tapi waktu dia di IGD enggak, tapi begitu semalam opname langsung. Biasa sih pada ibu menyusui ya, pokoknya pada umumnya ibu menyusui itu pasti karena mastitis. Jadi istriku itu lebih, dia tuh hyperlaktasi, jadi dan juga sebenarnya alhamdulillah aslinya banyak. Tapi karena juga jarang DBF, karena istriku juga wanita karir juga kerja, jadinya DBF itu jarang gitu. Enggak lah, nggak ada itu cuman ya aku nggak percaya sih filter itu yang dibilang pendeteksi hantu. Geger kabar Ricis dilarikan ke IGD rumah sakit. Di sisi lain, pasangan Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista justru bahagia menyambut kelahiran anak kedua. Seperti apa kebahagiaan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Mengejutkan, kabar konten kreator Ricis dilarikan ke IGD. Tak kalah mengejutkan, kabar kebahagiaan yang kini menyelimuti rumah tangga pasangan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito. Pasalnya, 2 hari lalu, pasangan ini menyambut kelahiran anak kedua mereka. Bayi perempuan dengan berat 3,60 kg tersebut lahir pagi hari, pukul 8:29 waktu Indonesia Barat, dan diberi nama Zevanya Granet Immanuela. Nama tersebut bermakna bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan putrinya rupanya diperoleh melalui mimpi Feli. Hito mengaku mendampingi Feli saat menjalani persalinan yang dijalani melalui operasi sesar tersebut. Meski ini persalinan kedua bagi Feli, namun Hito merasa seperti menyaksikan persalinan anak pertama. Lebih dari itu, Hito mengaku bersyukur karena kondisi putri keduanya ini sehat walafiat. Karunia anak kedua ini bagi Hito dan Feli merupakan kado Natal terindah mereka di tahun ini. Wah, luar biasa sih, meskipun baru tahun lalu persalinan yang pertama, tapi rasanya tetap feel-nya ya beda ya. Deg-degannya pasti, rasa-rasa ya apa ya, deg-degan banget sih, bener kayak langsung berasa ini lahiran anak pertama lagi gitu. Dan ya puji Tuhan semuanya lancar, bayiku sehat, Feli-nya juga sehat, dan semuanya sempurna puji Tuhan. Lahirannya tadi sesar? Sesar. Beratnya 3 kilo 6 gram ya berarti, 3 kilo 6 gram. Lahir tadi jam 8.23, sama-sama hari Selasa juga kayak kakaknya Bible, cuma jamnya beda 6 menit, dia 8.23, Bible 8.29. Namanya Zevanya Granet Immanuela. Tadinya bukan itu rencana namanya, tapi kali ini uniknya ya dapat nama itu kayak Tuhan sendiri yang ngasih ke Feli lewat mimpi. Jadi kayak wah udah kita nggak usah otak-atik lagi deh, udah ikutin aja Feli. Jadi aku kaget pas tidur tiba-tiba 2:30 pagi dia WA, tapi kayak cuma satu nama itu doang, Zevanya Granet Immanuela. Terus aku bingung siapa, terus ya aku barusan dapat mimpi, kayak di mimpinya itu ya temennya tuh manggil-manggil nama anak kita. Padahal kita udah siapin nama sebelumnya kan, karena emang rencananya mau Natal, terus ada nuansa nama-nama Natalnya yang udah kita pikirin segala macam, tapi akhirnya ya kita pakai nama ini. Dan di mimpi itu dipanggil-panggil anak kita sama temannya Feli, kayak Zeva. Hah, Feli bingung, Zeva siapa?
anakku kan namanya Zeva, terus tiba-tiba kayak ada gimana nggak, mimpi kan gitu ya, nggak jelas ya, tiba-tiba ada kayak ditulis sendiri gitu, ada ejaannya di dalam mimpi tuh, ada ejaan namanya gitu. Zevanya sendiri itu artinya kan perlindungan Tuhan. Kalau Emmanuelnya itu kan penyertaan Tuhan ya. Nah terus Granat itu yang bilang tombak pertempuran tadi, jadi artinya ya perlindungan Tuhan tuh tetap nyata dalam kondisi apapun dalam kehidupannya Zevanya. Luar biasa sih ini, makanya aku bilang kayak berasa bener-bener lahiran anak pertama karena plek-plekan banget, mirip Bible, bener-bener mukanya mirip kakaknya ya waktu pas lahir gitu. Aku nemenin lagi, terus motong tali pusar juga. Apanya dari malam? Udah standby dari malam ya? Oh iya, kita kemarin udah di sini sebenarnya sore udah di rumah sakit. Terus tadi proses operasi, masuk ruang operasi jam 7:30-an, eksekusinya jam 8. Ya itulah, makanya lahir di 8:23. Oh iyalah, udah bukan kado Natal lagi nih, kado Natal paling indah yang pernah kita miliki kali ya. Karena ya Bible pun iya, tapi kalau ini kan momennya lahirnya pas banget menjelang Natal. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.